Gadis itu tahu ada yang mengikutinya. Perasaannya mengatakan ada hal menakutkan yang akan terjadi, tapi dia berusaha untuk tetap tenang hingga apa yang dia khawatirkan benar-benar terjadi. Laki-laki itu menyergapnya dari belakang tanpa dia bisa menghindar. Dia hanya bisa diam membeku dan menangis, dia tidak bisa apa-apa. Laki-laki itu sudah memuaskan keinginannya lalu mengancam dia juga ibunya. Di kejauhan terdengar suara teriakan sang ibu yang sedang panik mencari anak gadisnya yang belum juga pulang. Ketika laki-laki itu hendak pergi, seketika gadis itu bangun lalu tanpa berpikir lagi dia mengambil sebuah batu dan memukulkannya ke kepala laki-laki berkali-kali sambil menangis dan berteriak hingga laki-laki itu mati seketika. Yun Yung, gadis muda yang cantik, ceria dan disukai teman-temannya. Dia hidup bersama ibunya yang memiliki keterbatasan dalam berbicara. Yun Yung sangat sayang dengan ibunya. Dia berkomunikasi dengan ibunya menggunakan bahasa isyarat dan setiap hari melatih ibunya untuk sedikit demi sedikit berbicara normal. Untuk membantu keuangan keluarganya, Yun Yung bekerja di kafe hingga larut malam. Ibunya bekerja di pabrik pakaian sebagai tukang jahit. Suatu hari laki-laki teman kerja ibu Yun Yung melihat foto Yun Yung di ponsel ibunya dan memuji kecantikan Yun Yung yang mulai beranjak dewasa dan mengatakan bahwa dia ingin ibu Yun Yung menikahkan anak gadisnya dengannya. Ibu Yun Yung tahu laki-laki itu bukan orang baik, lalu memarahinya, menamparnya dan meninggalkannya. Laki-laki itu tergila-gila dan terus penasaran dengan kecantikan Yun Yung dan berpikir bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan tubuh Yun Yung yang muda dan cantik, hingga terjadilah peristiwa yang sangat memilukan malam itu. Di hadapan petugas penyidik yang menginterogasi, Yun Yung hanya diam tanpa berbicara sedikit pun. Pengacara Yun Yung menyesalkan mengapa Yun Yung sampai membunuh laki-laki itu dan menyatakan bahwa tidak ada satu kasus pembunuhan pun yang diterima sebagai tindak pembelaan diri hingga kasusnya akan menjadi sangat rumit. Karena yang dilakukan Yun Yung tidak bisa dianggap sebagai tindakan pembelaan diri, akhirnya di pengadilan hakim memutuskan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara untuk Yun Yung. Ibu Yun Yung sangat sedih hingga menangis dan bersujud di depan hakim. Tapi semua itu percuma. Yun Yung mulai memasuki sel penjara bersama napi yang lain. Dia satu sel dengan 5 napi wanita yang telah lebih dulu menghuni sel tersebut. Baru saja memasuki sel baru itu, Yun Yung langsung dipukuli oleh salah satu teman selnya yang sangat temperamen karena salah menyentuh barangnya. Sipir penjara menjelaskan bahwa di tempat itu tidak ada nama. Yang ada adalah nomor napi yang tertera di bajunya. Nomor Yun Yung adalah 2037. Sehingga semua mulai memanggilnya 2037. Ternyata teman-teman satu sel Yun Yung sangat baik dan perhatian. Mereka menasehati Yun Yung agar tegar dan mampu menjalani keadaannya saat ini serta mengajarinya berbagai macam hal di dalam penjara. Hari berikutnya untuk menjalani masa hukumannya, Yun Yung mulai bekerja. Dia mencoba bekerja di bengkel mobil yang menurut teman satu selnya di situ upah kerjanya lebih baik. Walaupun di dalam penjara dia ingin tetap menghasilkan uang untuk ibunya. Yun Yung belum bisa menerima semua yang telah terjadi pada dirinya, dan dia khawatir dengan ibunya sehingga dia terus murung di dalam selnya meskipun semua teman satu selnya mencoba menghibur dan menasehatinya. Salah satu teman selnya yang tertua menceritakan kisah hidupnya hingga dia sampai dijatuhi hukuman mati, dan untuk meringankan beban hatinya, temannya menyarankan untuk menulis surat untuk ibunya. Hari-hari selanjutnya Yun Yung mulai membiasakan diri di dalam penjara itu. Dia mulai mencoba bekerja di bagian kayu dan mulai mengenal lebih jauh teman-teman satu selnya. Ibu Yun Yung ingin menjenguk. Dia hanya ingin bertemu Yun Yung, anak gadisnya yang sangat dia sayangi. Dia tidak ingin Yun Yung sedih bertemu dia, hingga dia berlatih menahan air mata dan memaksakan senyum di wajahnya. Tetapi bagaimanapun dia tetap tidak bisa menahan air matanya ketika bertemu putri kesayangannya. Suatu hari Yun Yung sakit dan segera dibawa ke klinik penjara. Di klinik tersebut dokter mengatakan bahwa Yun Yung sedang hamil. Mendengar kabar itu, kepala penjara yang mengantar Yun Yung ke klinik sangat terkejut. Dan mau tidak mau dia harus menyampaikan hal itu kepada Yun Yung. Yun Yung pun sangat terkejut mendengar kabar itu dan langsung berlari sambil menangis histeris ke gerbang penjara hingga butuh beberapa petugas untuk menariknya kembali dan memasukkannya ke dalam sel isolasi. Teman-teman satu sel Yun Yung membicarakan tentang keadaan Yun Yung. Mereka mengomentari kasus yang menimpa Yun Yung hingga keadaan Yun Yung yang saat ini hamil. Mereka berpendapat bahwa Yun Yung sebenarnya tidak bersalah tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa.
Salah satu dari mereka berpendapat bahwa bayi yang dikandungan Yun Yung tidak bersalah dan Yun Yung harus melahirkannya. Yang lain berpendapat sebaliknya sehingga mereka malah berkelahi. Teman tertua satu sel Yun Yung menjemput Yun Yung dari sel isolasi dan membantunya berjalan kembali ke selnya. Teman satu selnya masih saja meributkan tentang kandungan Yun Yung hingga berkelahi. Hal itu membuat Yun Yung semakin hilang semangat dan tidak mau makan. Teman selnya yang lain tetap berusaha menasehati dan menguatkan Yun Yung. Sementara itu ibu Yun Yung yang ingin menjenguk anaknya tidak bisa karena Yun Yung tidak mau ditemui siapapun. Dia bingung dan takut jika ibunya mengetahui keadaannya saat ini akan semakin menderita. Hari-hari berlalu dan Yun Yung masih tetap murung dan pendiam. Dia hampir putus asa dan ingin mengaborsi bayinya. Teman-teman selnya menyarankan untuk meminta bantuan lewat opini publik. Diharapkan akan banyak orang simpati dengan keadaannya dan dia bisa bebas bersyarat. Namun dia menolak dengan alasan tidak ingin lebih menyakiti ibunya. Berikutnya, karena banyak petugas sipir penjara yang simpati dengan keadaannya, maka Yun Yung disuruh untuk hanya membersihkan kantor sipir. Dan Yun Yung pun melaksanakannya dengan sepenuh hati. Lama-lama dia mulai terbiasa dan menikmati pekerjaannya. Perut Yun Yung mendadak sakit dan segera dilarikan ke ruang sakit ditemani oleh kepala penjara. Di rumah sakit dokter menyatakan bahwa bayi Yun Yung sudah 6 bulan tapi ukurannya sangat kecil. Itu disebabkan karena pikiran Yun Yung selalu menolak bayi tersebut sehingga bayinya merasakannya dan bersembunyi di dalam rahimnya. Itulah sebabnya tidak ada perubahan pada tubuh Yun Yung. Mengetahui hal itu teman-teman sel Yun Yung menjadi lebih perhatian. Mereka menguatkan dan menghibur Yun Yung bahkan menyiapkan berbagai peralatan untuk bayinya. Akhirnya Yun Yung menjalani sidang ulang. Setelah hakim meninjau ulang kasusnya serta mendengarkan keterangan pembela dan keterangan Yun Yung sendiri yang telah pasrah dengan nasibnya, akhirnya hakim mempersingkat masa hukuman Yun Yung menjadi 1 tahun. Hari selanjutnya Yun Yung mulai menerima keadaannya. Perutnya mulai membesar dan teman-teman satu selnya lebih perhatian kepada Yun Yung. Teman-teman selnya mempersiapkan pakaian dan mainan yang mereka buat sendiri untuk bayi Yun Yung, bahkan mereka bergantian menghias toilet sel dengan gambar bunga kosmos di tengah malam agar Yun Yung senang dan bersemangat. Mereka juga mempersiapkan nama untuk bayi di kandungan Yun Yung. Hari itu perut Yun Yung mendadak sangat sakit hingga dia pingsan di dalam selnya. Teman-teman selnya menemukannya tergeletak pingsan di dalam sel dan segera memanggil petugas untuk membawa Yun Yung ke rumah sakit. Kondisi Yun Yung kritis, bayinya sudah saatnya lahir tapi dia tetap koma. Hingga ibunya datang, Yun Yung masih tetap koma. Dan akhirnya Yun Yung beserta bayinya meninggal dunia. Cerita diakhiri dengan dibacanya surat Yun Yung untuk teman-teman selnya. Sebelumnya Yun Yung telah menulis surat untuk teman-teman selnya dan mengirimkannya ke selnya sendiri. Dan ibu Yun Yung tetap sendiri dengan meratapi kepergian putri kesayangannya. Terima kasih telah menyaksikan.